Oh, berarti hari ketujuh itu baru berhenti. Baru berhenti kan tertulis, maka Tuhan berhenti dari Oh, oke. pekerjaannya dari hari ketujuh. Oke. Berarti di penghujung hari ketujuh itu berhentinya. Pengunjungnya jam berapa? Ya penghujung hari ketujuh. Nggak taruhlah Iya, jam jam berapa? berapapun. Penghujung hari Penghujung jam berapapun. di penghujung Di hari penghujung ketujuh. hari ketujuh jam Emangnya pada saat itu jamnya itu sama dengan jamnya Fayere Fay bangsa Boker Yom Yahudi. Echad. Fayere Fay Boker Yom Echad. Jadilah petang, jadilah malam. Siapa? Itu Siapa? itu Siapa? hari yang pertama. Pencipta jamnya siapa berarti? Ada Jadi jamnya itu rupanya. ya perubahan waktu itu hari ketujuh itu Enggak, bergeser. kamu kan mau ngomong jamnya jam berapa? Emangnya Tuhan itu terikat waktu? Oh bukan, yang Tuhan memberikan waktu hitungannya untuk manusia. Itu loh. Iya, kalau begitu, apakah jamnya itu adalah jamnya orang-orang Israel? Kan Israelnya saja belum ada. Udah bicara yang tertulis aja, Nah, yang makanya tertulis bro, apa? kalau bro masih belum bisa logika di situ ya sulit. Enggak pakai logika, Gitu. kita jangan logika dulu, kita pakai Nah, kitab sekarang suci. iya. Oke, Iya, sekarang apa kita yang tertulis? kita bicarakan ini. Berhentinya tuh di penghujung hari ke-6 Dulu, atau berhentinya di yang penghujung Yang hari tertulis ke-7 aja Kita dulu, membaca firman jangan Tuhan dulu atau ini. berhentinya tuh di diarti. awal hari ke-7? Saya Jangan tanya. dulu ditafsir, yang tertulis dulu. Superlim kamu diam dulu, Buka kamu yang diam dulu. Kamu tertulis. nggak paham. Dulu, jadi kita Ini bisa- logika Buka yang nggak tertulis sampai. dulu. Saya Ini, tanya, jadi- berhentinya jadi ada itu edukasi. Jadi Billy, ada kamu tuh edukasi. kenapa kok jadi takut? Nggak Kenapa? takut, jadi ada edukasi. Kamu yang takut justru, kamu nggak berani membacakan ayatnya. Jadi ada edukasi coba. di mana kalian salah mengartikan bahwa Tuhan berhenti pada hari ketujuh, kalian jadi hari ke-6. Coba Oke. teksnya dulu, teks. Oke. Jadi enak. Iya. Itu betul. Justru yang tepat itu Septuaginta. Iya, coba baca dulu perbandingannya. Iya, benar. Hari ke-6. Harus hari Ya, ke-6. baca dulu Karena ayatnya. kalau kamu bilangnya hari ke-7, berarti di akhir hari ke-7 itu baru berhenti. Berarti nggak ada hari Sabat. Jadi Tuhan itu berhenti memberikan pekerjaannya, berhenti dari penciptanya pada hari ketujuh. Jelas hari Sabat stop begitu sudah maghrib. Berarti stop, berhenti. hari ketujuh ini kan bicara dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau kamu mau bicara dari awal sampai akhir, berarti awal hari ketujuh berarti. Berarti udah termasuk hari ketujuh dong. Hari ketujuh itu Sabat dimulai ketika matahari terbenam, hari Sabat. Jadi dia berhenti pada hari ketujuh, hari Sabat gitu. Bukan Nah, yang hari saya tanya ke-6. berarti Kalau di awal ke-6, hari dia Enggak, berarti berhentinya tuh kapan? Menciptakan. Kalau hari Berhentinya ke-6 kapan? dia masih menciptakan. Enggak berhentinya kapan? Saya tanya. Hari ketujuh, Di awal tertulisnya hari di ketujuh, awal ya ampun, hari kiamat. ketujuh. Kita baca Bentar. ayatnya. Coba teman-teman Nah, Kristen kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Kamu yang tenang dulu. Berhentinya Harusnya kamu itu memberikan. berhentinya tuh di awal hari ketujuh atau di akhir hari ketujuh? Di awal lah. Di awal. Berarti di awal termasuk hari ketujuhnya masih menciptakan. Di awal. Hari ketujuh di dalam teks itu dia berhenti pada hari Iya, ketujuh jadi- dia berhenti. Jadi gini Billy, di mana-mana berhentinya itu ya di 6 akhir. Bukan Oh, di salah. 7 awal. 7 awal itu sudah Di tujuh masuk di awal. 7. Di 7 awal ketika hari Sabat sudah tiba dia berhenti. Jadi pas di situ Oh, tertulis. kalau berhentilah gitu dia berarti pada hari termasuk ketujuh. menciptakannya itu sampai di awal 7 dong. Enggak, Kamu di hari- situ. hari Justru ketujuh di sudah akhir berhenti. ke-6, maka di 7 itu memang di situ peristirahatan full. Terima kasih ya udah Di dibilang akhir kiamat ke-6 hari lu ketujuh berarti bener peristirahatan. Septuaginta dong. Gimana sih lo? Jedor kau kiamat. Bacanya yang jedor, Thank you, gimana thank you. sih? Cukup, saya sudah cukup. Ada Nah, pernyataan hari langsung ketujuh dia berhenti. Terima kasih. Langsung Lanjut. paham kan dia. Iya, enggak. Iya, paham. Jadi Ternyata kamu kamu mengakui bilangnya hari di ketujuh awal dia berhenti, bukan hari ketujuh, ke-6. Jedor. awal hari ketujuh itu adalah hari ketujuh. Gitu. Jadi letak masalahnya itu kalau awal hari ketujuh berarti hari ketujuh awal itu masih menciptakan dong. Justru berhentinya itu ya di akhir hari ke-6. Makanya jelas di situ hari ke-6. Bukan artinya di awal hari ke-6 berhentinya, bukan. Karena berhentinya di akhir hari ke-6, maka berhentinya dikatakan hari ke-6, maka hari ke-7 itu full bicara tentang apa? Perhentian. Jedor, kagak paham kok logikanya, makanya bagusin. Kamu diskusi sama orang matematik mau jadi apa? Kamu udah mengakui hari ketujuh berhenti. Ya.
Saya jelasin dulu sedikit. Kalau matematika itu ahli menghitung. Dah ya. Jadi Oke. silakan diskusikan logika itu Mau dulu, kabur, biar mau kabur. paham. Bukan Mau kabur. Oke. Terus apa coba? Udah ketemu nggak jawabannya? Kan kamu Terima katanya mau kasih datang ke atas Superboy. pernyataanmu Oh, bahwa pasti hari jawaban. ketujuh tuh berhenti. Nah. Terima kasih. Hari ketujuh Kamu mengatakan hari ketujuh kalau istirahat. kamu katakan Betul. perhentiannya itu hari ketujuh, berarti di hari ketujuh itu masih ada penciptaan dong. Hari ketujuh dia berhenti dari semua pekerjaannya, selesai. Bukan hari ke-6 tertulisnya. Pahamin itu dulu. Baru berhentinya di hari ketujuh. Ya. Kita cek dulu ya. Oke. Nah, kamu jawab Jadi dulu. contoh- Bentar Mampus dulu. kau. Bill, Mampus kau dicek itu. Sabar. Ya, kita cek dulu ya. artinya di hari ketujuh, Oke. artinya di hari ketujuh itu Sabar. masih ada penciptaan dong di Ya, awal. sabar dulu. Oke. Nah, logikanya langsung macet. Hari matahari ke-6 itu akhir, biasanya di Indonesia itu jam 6.30. Ya, hari jam ke-6 6.30. akhir perhentiannya. Makanya Biasanya itu masuk hari matahari jam 6.30. bukan artinya dari hari ke-6 awal, bukan. Hari ketujuh. Sabar dulu. Oke. Contoh, hari Kamis jam 6.30 masuk itu hari Kamis sore. Kemudian dia jatuh pada jam 6.30 jadi hari Jumat. Hari Jumat malam itu, Jumat malam keluar matahari. Keluar matahari, siang itu masih bekerja. Nah, dia masuk jam 6.30 malam Jumat itu, Jumat malam itu masuk pada hari ketujuh. Hari ketujuh itu dia berhenti, tidak melakukan apa-apa. Betul. Jadi pada hari ketujuh lah Tuhan berhenti. Betul. Terima kasih. Itu kalau logika. Jadi kalau kamu tahu kalender Yahudi, kalender Yahudi itu baru dibuatnya itu kapan? Coba tahu nggak? Kok jadi tiba-tiba Adam dan Hawa pakai kalender Yahudi, penghitungannya, penanggalannya, penghitungan waktunya juga. Bukan. Jadi Tuhan terang itu namanya siang, malam itu gelap. Jadi perubahan hari itu jatuh pada gelap. Pintar. Mantap. Nah, sekarang gini, apakah pergantiannya itu di hari yang, jadi perhentian penciptaan itu di hari yang ke-6 atau di hari yang ke-7? Kenapa? Itu perubahan hari jatuh jam 12. Ini ya, Bill. Jam 12. Oke. Jadi di zaman dahulu itu ada itu Sexagesimal itu dasarnya 60. Ya, Sexagesimal itu dasarnya 60. Ini adalah pelajaran Babylon. Ya, Babylon kuno itu. Ini yang menjadikan 1 jam 60 detik, ya. Dari Sexagesimal ini, angka dasar dari Babylon. Babylon kuno ini mempunyai pengajaran dengan 3 fase dewa matahari. Nah, matahari terbit, tengah hari, dan matahari tenggelam. Nah, disinilah pergeseran jatuh jam 12. Nah, disinilah dasar daripada Tritunggal. Komplet itu. Nah, Makanya, ini udah cocok logi nggak nyambung pula. yang di mana yang nggak nyambung? Yang mana yang nggak nyambung? Nggak nyambung kok, tiba-tiba matahari, 3 matahari, tiba-tiba Tritunggal. Di mana dasarmu itu? Ini kayak orang norak Dasarnya aja. dari 3 fase dewa matahari. Nah inilah 3 Ya, fase dewa matahari pula dia bawa. Loh, Inilah ini memang makanya pengajaran. kagak nyambung Loh, ini si dasar Billy. 60 dari mana? Dasar angka 60 perhitungannya. Kalau bukan dari Sexagesimal. Jadi Sexagesimal dari mana? Itu saya tuh orang matematik. Saya justru tahu sejarah dari bilangan itu apa. Ya. Ya. Gini aja deh. Jadi nggak Coba. usah dibantah. Coba saya tanya kenapa 60? Ya, jadi nggak usah dibantah. Coba kenapa 60 saya tanya. Seksagesimal itu apa? Kita nggak usah masuk ke situ, topiknya 60. Kamu Oke? nggak paham kenapa 60 gitu Ya loh. sudah. Oke. Loh, kan? Nah, itu dari Dek, kamu kalau sudah bawa ke situ, kamu tanggung jawab. Oke, diam dulu. Jadi dasar 60 itu dari pengajaran Sexagesimal itu dari Iya, ajaran kenapa Babilonia 60? kuno. Dasarnya apa? Kenapa 60? Oke. Kita nggak belajar matematika